Nama saya Panjiananto, NPM 1501010135. Ini tugas AIK 4. Langsung saja, nomor 1, bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga. Riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sejenis tanpa adanya kompensasi atau pengganti. Adapun hukum riba dalam Islam dan dalilnya dijelaskan sebagai berikut. Dalam hukum Islam, riba merupakan perbuatan haram yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, alladzina ya'kuluna roba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabban tuhus syaitanu min musdalika wa annahum qalu innamal bai'u minul roba'u wa ahallallahu bai'i wa hadar maroba faman ja'ahu mau'idatum man rabbihi fa'ataha fa'ahu masal wa amruh illallah wa man ada fa'u'ika ashabun nar hum fiha khalidin, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Tak hanya hartanya yang akan menjadi haram, tetapi tindakan pemberi riba maupun penerima riba akan menerima status keharaman dari riba. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan atau mengambil riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang mensaksikannya. Ia berkata, mereka berstatus hukum sama. HR Muslim nomor 299-4. Sedangkan hukum bunga dalam Islam, dalam Al-Quran, hukum melakukan riba sudah jelas dilarang Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bunga bank. Dalam praktiknya, sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam, hukum hutang piutang haruslah sama antara uang pinjaman dengan yang dibayarkan. Dalil yang menjelaskan kesamaan bunga bank dengan riba. Wa ma'at yasum min nariyaliyat wa fil mawalin nasi fala yarbu iddallahi wa ma'at yatum min zakati turi wana wajhullahi fa'alaika humul musrifun. Dari sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan atau pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Jika kita renungi secara mendalam, seberat ayat di atas telah menjelaskan definisi riba secara gamblang, di mana riba dinilai sebagai harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Apabila mengacu pada ayat ini, jelas bahwa bunga bank menurut Islam merupakan riba, sebagaimana tafsir jalannya. Selanjutnya nomor 2, bagaimana bank dan penanaman modal menurut Islam beserta dalilnya. Atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan kedua pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini keduanya saling melengkapi. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya. Diriwayatkan dalam Al-Muwattah dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa ia menceritakan Abdullah dan
Ubaidullah bin Umar bin Khattab pernah keluar dalam suatu pasukan ke negeri Irak. Ketika mereka mengambil, mereka lewat di hadapan Abu Musa al-Syair, yakni gubernur Basrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan sukacita. Beliau berkata, kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan aku lakukan. Dengan demikian, di dalam Al-Quran juga terdapat ketentuan hukum tentang dasar-dasar bagi adanya anjuran pengembangan modal atau penanaman modal. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ketentuan-ketentuan dasar penanaman modal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tabuku fatlan min robkum faida afahutum min arofatin Allahu indal mus'aril haram wal kuruhu kahadakum wa inkum min qablihi la minnad dolin, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dan rezeki hasil perniagaan dari tubuhmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berilah pada Allah di Masjidil Haram dan berikanlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Perbedaan antara kredit konsumtif dan non-konsumtif menurut Islam. Jadi konsumtif, uang yang dipinjamkan untuk kredit konsumtif tidak digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan uang. Akan tetapi kredit konsumtif digunakan untuk membeli aset yang akan mengalami depresiasi. Misalnya membeli barang elektronik atau barang-barang pemenuhan keinginan lainnya. Sedangkan non-konsumtif bertujuan untuk membeli properti yang disewakan atau menjadikan modal usaha sehingga mendapatkan uang kembali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Baihaqi Reuni yang berbunyi adanya tindak tolong-menolong dalam tarif jual beli kredit karena pembelian kemungkinan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus membayarnya. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan semangat Al-Quran Surat Al-Ma'idah 5 ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal irra wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal ghudwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa-dosa dan penolakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Invasi beserta dalil-dalilnya. Secara umum, dana zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan daya belinya. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan kapasitas produksi yang pada akhirnya secara agregat akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Khudza minna amwalihim shadaqatan tutohan ruhum wa surkaihim biha wa sholla alaihim inna sholawataka sakannallahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya nomor 5, asuransi boleh tidak dalam Islam.
ketahuilah bahwa Islam tidak melarang Anda memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebut dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanadur nafsun ma qaddan maslifat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu jelaskan. QS Al-Asyr ayat 18. Ayat ini menyerahkan kepada orang beriman untuk membuat persiapan untuk hari esok, sehingga asuransi syariah yang merupakan rencana untuk kemungkinan di masa depan sesuai dengan isi ayat di atas. Jadi jika berasuransi dianggap melawan takdir, dapat dipastikan tidak tepat jika merujuk pada ayat ini. Sekian. Atas perhatiannya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.